Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dikenal sebagai makhluk pembangkang di muka bumi. Tidak hanya dirinya sendiri, mereka juga mengajak manusia untuk melakukan hal serupa. Golongan ini dengan segala tipu dayanya akan menggoda manusia agar terjerumus ke lembah neraka. Namun, Anda pasti sudah mengetahui jika makhluk ini dahulunya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, iblis menjadi salah satu makhluk kesayangannya. Namun karena kesombongannya untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, membuat dilaknat selamanya. Bahkan malaikat pun menangis tatkala Allah menjadikan iblis untuk makhluk terlaknat. Mengingat sebelumnya, makhluk yang dahulunya bernama Azazil itu begitu taat kepada Allah dan dihormati oleh malaikat. Seperti apakah ketaatannya? Berikut adalah kisahnya. Siapa yang menyangka bahwa musuh utama manusia itu dahulunya memiliki ketaatan kepada Allah yang begitu tinggi? Bahkan iblis disebut dengan salah satu makhluk ahli ibadah atau al-abid. Dalam kitab karangan Al-Ghazali dijelaskan, jika iblis pernah tinggal di langit ketujuh karena ketaatannya. Setiap ia beribadah 1000 tahun, maka akan dinaikkan Allah ke langit selanjutnya. Pada langit pertama, iblis diberi julukan Al-Adib atau ahli ibadah. Setelah 1000 tahun di sana, ia dinaikkan ke langit kedua dengan julukan Az-Zahir atau iblis ahli ibadah. Setelah 1000 tahun beribadah, Allah kembali mengangkat ke langit ketiga dan mendapat julukan Al-Arif. Pada langit keempat, namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima, namanya adalah At-Taqi. Pada langit keenam, namanya adalah Az-Zakin. Pada langit ketujuh, namanya disebut Azazil, manakala dalam Lumahfud namanya ialah iblis. Bahkan, karena begitu taatnya kepada Allah, Allah mengangkat ke derajat Al-Muqarrabun, yaitu derajat tertinggi di sisi Allah. Lebih dari itu, Allah menobatkan Azazil sebagai iman para malaikat yang kedudukannya tertinggi. Dalam kitab hadis Shalawatul Qabul Akbar, karangan Sayyid Taftazani bin Basyumi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mandat yang begitu mulia, yakni penjaga pintu surga selama 40.000 tahun, hidup bersama dengan malaikat selama 80.000 tahun, menjadi penasehat malaikat selama 20.000, menjadi pemimpin malaikat Karobiyun dalam waktu 30.000 tahun. Iblis juga melakukan tawaf mengelilingi Ares bersama dengan malaikat selama 14.000 tahun. Namun sayang, ibadah yang lama tersebut tidak dihiraukan Allah ketika iblis melanggar sekali kesalahan. Ia begitu sombong kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Hal ini muncul karena iblis begitu iri karena Allah akan mengutus manusia menjadi pemimpin di bumi. Sementara ia menganggap dirinya lebih baik dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai Tuhannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud selain iblis. Dia berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan dari tanah? Al-Quran Surat Al-Isra ayat 61. Astaghfirullahaladzim. Sejak saat itulah iblis diusir dari langit dan mendeklarasikan dirinya sebagai musuh Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah dulunya malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberi nama Azazil. Namun, kemudian ia menjadi makhluk terkutuk karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika iblis menolak untuk disuruh bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sejak saat itulah namanya berubah menjadi iblis. Awal mula permusuhan iblis dengan manusia adalah ketika menciptakan Nabi Adam. Tetapi iblis menolaknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Dengan sombongnya ia berkata bahwa ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanya diciptakan dari tanah. Sejak saat itulah iblis dikeluarkan dari surga dan menjadi makhluk terkutuk. Iblis mendapatkan penanggungan umur sampai atau tidak mati sampai peniupan sangkakala yang pertama. Iblis akan terus menggoda anak cucu Adam agar tergelincir dalam dosa dan masuk neraka bersama mereka. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada manusia melalui para nabi dan rasul agar tidak terjebak tipu daya iblis. Dalam Sahih Muslim dikatakan, iblis bertempat tinggal di lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Di sanalah ia mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan terhadap manusia. Iblis juga membangun kerajaannya di tengah lautan. Tujuannya adalah untuk menandingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arsy-Nya Allah berada di langit ketujuh di atas air. Semoga kita dijauhkan dari tipu daya setan dan kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.